Selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ya ngerasa frustrasi gitu pas berinteraksi sama orang lain. Atau mungkin malah kewalahan sama pikiran negatif kita sendiri, apalagi kalau lagi stres ya. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih dari berbagai riset, terutama dari Harvard Business Review soal mindfulness dan resilience. Tujuannya ya buat cari strategi praktis biar Anda bisa menghadapi interaksi sulit atau ngelola emosi lebih baik, biar tetap fokus dan efektif gitu. Mari kita bongkar bareng. Iya, dan yang menarik di sini itu gimana konsep kayak mindfulness, kesadaran penuh itu sama resilience atau ketahanan. Itu bukan cuma teori loh. Ada bukti ilmiahnya, kuat malah. Kalau praktek ini tuh beneran bisa mengubah cara kerja otak kita. Dan akhirnya ya cara kita merespons tantangan. Jadi ini bukan soal biar enak aja, tapi emang melatih otak kita. Oke, kita mulai dari mindfulness dulu ya. Sering banget dengar istilah ini, tapi intinya apa sih sebenarnya? Sederhananya sih, ini kemampuan kita buat hadir utuh di momen sekarang. Ngamatin pikiran, perasaan, tapi tanpa langsung ngejudge gitu. Bukan berarti cuek sama masalah ya, tapi ngelihatnya lebih jernih aja. Nah, riset nunjukin dampaknya tuh gede banget, mulai dari kinerja ningkat. Ada studi menarik tuh soal musisi simfoni jadi main lebih bagus. Betul, betul. Sampai kreativitas juga. Kayak kasus produk 3M yang gagal itu, timnya malah nemu inovasi pas pakai pendekatan mindful. Fokus juga jadi lebih tajam kan? Iya, bener banget. Dan itu efeknya sampai ke hubungan sama orang lain juga loh. Pas kita lebih mindful, kita jadi nggak gampang menghakimi orang. Jadi lebih bisa, ngerti kalau perilaku orang yang mungkin aneh buat kita, ya masuk akal buat mereka saat itu. Mungkin kita lihat orang bukan jadi impulsif, tapi spontan. Ini seru sih, karena studi nunjukin orang mindful itu cenderung lebih disukai, bahkan dianggap lebih karismatik. Karena bisa dengerin dan paham tanpa prasangka itu kuat banget efeknya. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Katanya, dampaknya sampai ke fisik otak kita. Gimana ceritanya mindfulness bisa begitu? Ya, ini bukan cuma sugesti atau perasaan aja. Latihan mindfulness kayak meditasi misalnya. Itu terbukti secara harfiah memperkuat area otak namanya ACC, anterior cingulate cortex. Area ini tuh penting banget buat pengaturan diri, self-regulation. Ingat tadi soal fokus, nahan respon impulsif. Nah, penguatan di ACC ini yang secara fisik bikin kita lebih jago ngelola gangguan, nahan reaksi emosi berlebih, dan adaptasi lebih fleksibel. Makanya, orang yang rajin meditasi itu performanya lebih bagus di tes-tes pengaturan diri. Jadi ini bukan lagi sekedar pelengkap, tapi bisa dibilang kebutuhan buat jaga kesehatan mental dan efektivitas kita di dunia yang penuh tekanan ini. Oke. Jadi kemampuan sadar di momen ini, mindfulness, penting banget ya. Tapi gimana kalau kita udah keburu bereaksi? Atau pas lagi hadapi masalah, kayak dikritik pedas atau proyek gagal? Nah, di sini resilience atau ketahanan masuk ya? Tepat sekali. Resilience ini sering disalahartikan cuma sebagai tahan banting gitu aja. Padahal lebih dari itu. Ini lebih ke kelenturan mental, kapasitas kita buat menyerap tekanan, belajar dari situ, terus balik lagi ke kondisi oke, lebih cepat. Sumber-sumber ini tuh nunjukin pentingnya kita ngenalin pas kita lagi terkait atau hooked sama pikiran atau emosi negatif. Terkait. Maksudnya gimana tuh? Terkait? Maksudnya, pikiran atau emosi itu kayak mengait perhatian kita kuat banget sampai kita kehilangan perspektif. Kayak contoh Cynthia, di salah satu artikel tuh yang terus-terusan merasa bersalah antara kerjaan dan keluarga. Atau Jeffrey, yang gampang banget marah sampai ngerusak hubungan kerja. Pikirannya jadi kaku, muter-muter di situ aja. Nah, kuncinya, menurut riset, bukan nyoba neken atau ngontrol paksa emosi itu, tapi ngembangin penerimaan, acceptance. Penerimaan. Bukannya itu kedengeran pasif ya? Kayak nyemah aja gitu sama emosi negatif? Pertanyaan bagus itu. Penerimaan di sini bukan berarti pasrah atau setuju sama pikiran negatifnya. Lebih ke mengakui aja kalau itu lagi ada, tanpa ngelawan di dalam diri yang bikin capek. Oke, saya lagi marah nih. Atau, wah, pikiran cemas ini muncul lagi. Dengan nyadarin itu, kasih sedikit jeda, mungkin sambil tarik nafas dalam, kita ngurangin kemungkinan reaksi otomatis atau impulsif. Kita kasih diri kita waktu buat milih respons yang lebih bijak. Ini pasti nyambung juga ya pas hadapin interaksi sulit. Misalnya pas terima kritik yang nusuk gitu. Sumber-sumber ini nyebut ada 3 pemicu umum yang bikin kritik terasa sakit.
Kebenaran, kita bereaksi karena ngerasa kritiknya salah atau nggak adil. Hubungan, kita bereaksi karena siapa yang ngomong dan caranya. Sama identitas, kritiknya nyentuh siapa diri kita, bikin kita ngerasa terancam. Betul, paham 3 pemicu ini aja udah langkah awal yang kuat banget. Pas Anda ngerasa kesetrum sama kritik, coba jeda bentar, terus tanya, apa sih yang paling ganggu saya? Apakah isi kritiknya, kebenaran, apakah cara ngomongnya, atau rasa gak dihargai dari orangnya, hubungan, atau kritik ini goyangin citra diri saya, identitas. Misahin ini bantu kita lihat situasi lebih jernih. Jadi responsnya bisa lebih berdasarkan fakta, bukan cuma emosi defensif. Nah, disinilah mindfulness bantu lagi, biar kita bisa amati reaksi dalam diri sebelum terkait sama salah satu pemicu itu. Oke. Jadi kesimpulannya buat Anda nih, mengembangkan mindfulness dan resilience itu bukan berarti Anda nggak bakal stres atau ketemu kesulitan lagi ya. Tapi ini ngasih Anda semacam perangkat mental toolkit internal gitu, buat ngelola diri lebih baik pas lagi susah. Intinya soal kesadaran diri, penerimaan tanpa kejebak, dan kemampuan buat bangkit lagi dengan lebih efektif. Dan ini ngarahin ke satu pertanyaan buat direnungkan nih untuk Anda. Seberapa sering sih Anda sadar kalau lagi bereaksi otomatis pas situasi menantang? Mungkin pas dikejar deadline, pas ketemu rekan kerja yang agak sulit, atau pas dapat kabar nggak enak. Gimana kalau alih-alih langsung ngelawan, menghindar, atau malah tenggelam dalam emosi negatif, Anda coba dekati momen atau perasaan sulit itu dengan sedikit rasa ingin tahu dan penerimaan dulu. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin terjadi sama respons Anda? Dan mungkin sama hasilnya juga.